Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK melaporkan ada 1.000 anggota legislatif baik dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota yang bermain judi online. Jumlah total transaksinya hampir 25 miliar rupiah. Dalam sidang DPR RI bersama PPATK menunjukkan fakta yang menarik. Ternyata, maraknya judi online tidak hanya meresahkan di tengah masyarakat saja. Di legislatif, tercatat ada 1.000 oknum anggota DPR yang bermain judi online dengan total jumlah transaksi hampir mencapai 25 miliar rupiah. Seperti Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota di MKD juga Pak kebetulan. Ya. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Data dari PPATK ini mendapat kritikan tajam dari peserta sidang. Para anggota legislatif merasa tidak adil jika hanya DPR yang dikritik. Mereka meminta PPATK juga menunjukkan data judi online yang melibatkan eksekutif dan yudikatif, bahkan PPATK sendiri. Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak, yang main Pak? Di PPATK Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif juga. Sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Dengan fakta PPATK ini, bagaimana caranya memberantas aktivitas ilegal ini jika benar judi online juga menyasar ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PPATK mengungkap adanya 1.000-an anggota dewan yang main judi online. Anggota DPR pun meminta PPATK untuk ungkap temuan data tersebut. Seperti apa langkah PPATK mengenai temuan tersebut? Berikut potongan dialog rekan Davi Pratama di iNewsroom bersama Kepala PPATK periode 2002-2011, Yunus Hussein. Dia lapor PPATK memeriksa kalau memang ada indikasi tindak pidana asal terjadi atau perjudian itu ya, pidana asal, dan TPPU, PPATK bisa menghentikan sementara transaksi. Jadi menghentikan sesuai dengan pasal 44 dan pasal 68, dihentikan terus diserahkan ke penyidik. Penyidik. Kalau penyidik di dalam waktu 30 hari orang yang diblokir, yang ditunda transaksinya tidak muncul-muncul, penyidik tanpa melalui jaksa penuntut umum bisa memohon ke pengadilan negeri untuk merampas rekening dan isinya itu ke negara. Nah, sebelum sampai ke sana, sesuai dengan pasal 70 juga Undang-Undang 8 2010, penyidik bisa menunda transaksi, bahkan bisa memblokir sesuai dengan pasal 71. Jadi kewenangan penyidik sudah cukup lengkap ya. Kalau perlu dia bisa sita sesuai dengan pasal 39 KUHP, nanti akhirnya ujung-ujungnya kembali ke pasal 67 tadi, Undang-Undang TPPU, bahwa
penyidik bisa memohon ke pengadilan agar rekening-rekening judi dengan segala isi-isinya, hasil-hasil perjudian oleh para penjudi dan bandar dirampas untuk negara. Itu boleh. Oke. Ada ketentuannya di undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung.